yaitu tentang apa yang disebut pertama ini ya, kita memasuki tahun ajaran baru tahun 2026-2027 ya, tentang khusus pelajaran agama ini, berlomba-lomba kebaikan dan etos kerja. Tapi yang kita bahas hari ini adalah tentang berlomba-lomba kebaikan. Apa berlomba-lomba kebaikan itu? Kompetisi dalam kebaikan. Satu, pengertian kebaikan itu sebetulnya banyak pengertiannya ya, kalau secara bahasa, tapi tujuannya tetap satu. Pengertian kebaikan adalah suatu perbuatan yang baik dalam setiap perbuatan. Jadi setiap perbuatan yang baik, setiap perbuatan yang menimbulkan amal salah. Jadi perbuatan itu setiap hari itu gimana? Menimbulkan suatu kebaikan. Contoh, kamu umpama berbuat baik di rumah, kamu kalian semua sebelum disuruh oleh orang tua, gimana yang kita kerjakan kalau pagi anak perempuan kadang-kadang resik-resik, apa nyapa-nyapa ngono ya, apa nanti nduk bodhono sama kopi bapake apa mbae apa kune ya. Nah, wis dicame apa biasa dicame. Karena orang tua itu begini, kamu beri apapun tidak suka, tapi kalau senengannya apa? Senengannya apa? Tuwek umpama ngopi ya. Kamu campur kopi makan roh, biasanya pahit lagi. Kan kita sudah sebagai anak atau putu sudah tahu. Wong lanang mayar pengapesane. Kok kesenengane bapake pemangane kopi terus, "Pak, kopi Pak." Nah, jadi pada kamu di sana lebih banyak, enggak tahu ibu kamu ya lah, kadang-kadang lanang yang kerja ibu biasa. Nah, biasa wong lanang yang anak wedok wis kok nyane wong wedok lah. Utawa anak wedok lanang lain apa-apa ya. Duit itu udah nyawer ya. Karena kan waktu itu dia bayaran anak unta itu bingung malah ya. Itulah orang laki-laki. Makanya kamu untuk supaya mencari kelemahannya gimana? Kita baik kepada kedua orang tua kita. Kalau perempuan ini, kalau bapak senangnya apa? Kopi ya lah. Camnya kopi pahit. Pak, tukangnya rokok sih Pak. Senangnya apa? Nah, kau ditukangnya. Pak, kau tak kisahmu kau sang turane. Padahal Pak Idris saya ketahui itu kok ini 15.000 atau 16.000 ya sama apa. Nah, ya dah. Kalau tukang korek, rokok karo korek karo kopi itu piye respon. Padahal turane jaket turane yang anak wedok. Nah, maya. Anak-anak bapak dulu kerengnya akhirnya kayak sang dia. Inilah. Jadi setiap amal perbuatan yang baik gimana? Setiap kehidupan kita sehari-hari loh, di sekolah, terutama di rumah, di sekolah maupun di masyarakat dimanapun kita berada, kita harus apa? Harus berbuat baik. Contoh satu, ini kamu kan sering bertut ya, adat Jawa dengan adat Sunda lain atau tidak? Sudah lain. Kalau kita di luar Jawa itu orang dituntut lebih sopan. Kamu di warung itu ya, di warung ini lah. Di luar Jawa, kamu kok Jawi gerang kemelinti. Pemenang gunaan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh masyarakat di luar Jawa itu nyawaru biasa. Yang ngopi lah sekedar ngopi tok lah. Ngomong-ngomongan mbok petung nyapa. Terus kamu tokoh kodok sebagai pendatang baru dah. Watang niku juigrang rokok. Otomatis awakku diparani karo preman itu. Kita bisa anu dia lah, karena di situ ada orang tua. Makanya dimanapun kita, sekali duduk selagi apapun kita harus bicara dan tindakan harus sopan. Karena kenapa orang Jawa kok disenengi karo wong luar Jawa? Karena orang Jawa itu sopan dan ngerti. Tur sregep wong lanang Jawa kok rabi oleh suku luar Jawa ngono ya. Sopan nang wong Jawa sregep-sregep. Kenapa? Karena kesopanan dan sergepan tuh. Gemi ngerti dah? Mengeluarkan wangi selalu berhati-hati. Kok sedel dah. Tapi kita mengeluarkan wangi, kita benar. Kalau tidak ada perlunya anak sekolah punya HP 1 sudah cukup. Kulo tuku HP 2 nek wis nggih opo. Kabeh pasang nomor iki lagi. Selain kalau kita orang bisnis ya, orang bisnis HP ada 3, ada 4, ada 2. Sing iki grup keluarga, iki grup konco bisnis, iki konco kerja, konco lah, itu orang bisnis. Maka kita harus tahu sisi tempat dan silsilahnya gimana. Kalau tidak tahu, dimanapun kita pasti akan orang tidak senang. Kalau tidak senang gimana? Kita pun akan menimbulkan masalah dan banyak berbuat dosa. Sedangkan manusia itu kan manusia umat apa? Manusia itu zon sosial. Maksudnya apa? Manusia itu harus tidak bisa berdiri sendiri. Contoh yang buat baju masa tak boleh diri. Kan bukan ya?
pabriknya yang jahit, siapa yang tukang jahit. Walaupun kita beli, tetapi kita pun membutuhkan orang itu. Maka manusia itu makhluk sosial. Sebabnya Pak, kita saling membutuhkan orang lain. Siapapun, Nabi pun juga membutuhkan. Nabi bisa mengembangkan agama secara luas sampai kita membutuhkan orang, bukan Nabi sendiri. Butuh namanya sahabat, tabiin, ulama-ulama sampai kepada kita. Dan butuh uang. Padahal ini Nabi. Ini sono, Nabi ini bodoh melakukan sembarang. Tapi karena Nabi itu punya akhlak, ya harta itu perlu tapi tidak berlebihan. Hukum sederhana. Seandainya kalian besok menjadi orang kaya, hiduplah sederhana. Walaupun kamu beli mobil yang mewah, tidak apa-apa, memang itu kebutuhan. Tapi jangan hati kamu, jangan masa Kediri kan anak sendiri mobil Rolls Royce kan kurang kok, itu tidak boleh. Kita punya mobil karena sebuah kebutuhan. Kalau kamu sekolah bawa mobil boleh. Kok gaya ini tidak? Memang saya tuh bapak sama mau beli mobil memberikan kepada anak untuk sarana sekolah. Memang pengen anaknya mulia anak. Ada dulu kos di Kediri itu ya, di pondok itu. Anaknya itu karena anak orang kaya dipondokkan di Kediri, kota Kediri, disekolahkan ke negeri Kediri sinilah. Karena anaknya diberikan mobil. Sopirnya itu ada sendiri. Ada sopirnya. Sewaktu sopir dari mobil tidak pondok, sewaktu anak itu membutuhkan panggil sopir yang digaji lah. Dan merawat mobil, anak kira metongkrong mlebu metu nah. Urusan bensin, urusan uli dan terus urusan sopir, urusannya ke bapak. Karena apa? Karena memberikan anaknya terbang. Baik, boleh semacam itu, boleh itu namanya tidak mewah tidak. Karena sebagai kebutuhan. Ini ngerti ya? Nah, wes ini, seandainya kamu kaya harus punya anak. Nah, tentu masa anak yang tempat ya, karena kalau sekarang ini Pak, karena kita masih sekolah ya boleh-boleh saja. Itulah nama amal kebaikan yang diberikan kepada keluarga. Contohnya semacam itu. Kalau amal kebaikan kepada sekolah gimana? Hendaknya kita mentaati apa yang menjadi aturan dan tugas siswa adalah gimana? Mencari ilmu dengan tersebut. Lagi tanya semua. Bapak kamu hari ini atau ibu kamu hari ini? Bapak terutama yang bapak ya. Apa temu-temu nganggur kalau semua penting terang bendong ini. Sekarang apa? Kerja apapun bentuknya kerjanya rasa juga. Yang penting halal. Anak kerja mungkin ya mau lah dari kantor, jadi kepala desa, mungkin jadi polisi, jadi sembarang-barang ya. Nah, tujuan kerja seorang ayah itu untuk siapa? Untuk keluarga. Di keluarga terdiri dari siapa? Bapak, istri, anak. Bapak, ibu, anak. Bahkan yang dibutuhkan putu di pisah. Lewat Jawa putu bareng itu pada bayi ini ya. Kalahnya mbah itu pangkatnya setinggal pementarung putu ini. Kamu punya bapak kaya ya. Kamu punya anak komen jadi sewenang ini lah rasa ngapain ya awakmu. Wah, kayaknya di video ini ya. Itu paling barang-barang ya. Karena seorang nenek, seorang mbah. Nah, itulah. Makanya bagaimanapun kebaikan itu akan membawa maslahat yang baik. Maslahat itu gimana? Sebuah perbuatan yang baik. Jangan perbuatan itu menimbulkan yang tidak baik, akhirnya menimbulkan masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Nyatu lah di urip perkara kaki. Lebih baik perkara yang baik. Sekolah pinter, setelah itu jadi gini-gini. Kamu besok tidak menutup kemungkinan menjadi seorang besar. Walaupun sekolah dimanapun podo aja. Tergantung orang tuanya, tergantung kita kedua orang tuanya dan usaha kita. Kalau nasib itu bisa diubah. Karena nasib itu ada nasib mubron kalau malam. Mubronnya apa yang tidak bisa diubah itu? Ada siang, ada malam, srengenge metu wetan ulon, lanang wedok bisa berubah. Wong wedok berubah jadi lanang iso, tapi fungsine apa kaya wong lanang? Ya tidak. Wong lanang berubah kaya wong wedok, fungsine kaya wedok ya ora. Kenapa? Karena ciptaan Allah itu tidak bisa ditiru oleh manusia. Bentuknya boleh tapi fungsinya tidak bisa. Nah, itulah kehidupan. Kalau sudah kita beramal baik, tentu Allah, manusia semua akan senang, Allah pun akan senang. Bahkan besok yang menjadi saksi perbuatan manusia itu siapa?
Allah dan Rasulnya. Jadi Allah menyaksikan dan Rasulnya menyaksikan, dan orang-orang beriman itu akan menjadi saksi. Kita kon di akhirat. Bener Pak Jogi, Pak itu dia perbuatannya apa itu ya Allah itu baik. Jadi jadi akhirnya melewatkan kita, akhirnya kita hidup di surga. Coba nih, yang lanang barang tujuan kamu sholat ibadah itu ditujukan karena apa? Ditujukan mencari. Jadi jarang ngomong karena pada ngomong tak apa. Mau sholat itu dari boleh surga, boleh neraka, boleh bertanya tiga yang mau jaga. Saat sholat setiap hari ini melakukan pokok kebaikan. Tujuannya karena menjalankan perintah Allah, boleh neraka, boleh surga. Pertama menjalankan perintah Allah, jawabannya ya. Yang kedua boleh neraka, boleh surga. Tujuannya ibadah karena menjalankan perintah Allah. Setelah kita menjalankan perintah Allah, otomatis sudah diucapkan baik taat. Apakah Allah akan memasukkan ke neraka? Tidak, masukkan kita ke surga. Karena apa? Karena ketaatan seseorang itu kepada Allah. Jadi tujuan ibadah semua itu bukan apa-apa, karena Allah titik. Masalah surga mereka itu adalah atas pemberian Allah. Kalau wong api dicemplung neraka tidak mungkin, Allah tak akan keliru. Layu libur niat, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Wong api lebih di surga. Sebetulnya manusia itu banyak berbuat baik semua daripada jelek-jeleknya. Contoh, kamu sekesuk sih lah, masa aku melakukan di ruangan jauh ya, tentu berbuat baik. Itu tahu ya. Sekarang kita masuk kepada inti, pada pembahasan. Setiap umat Nabi terdahulu maupun sampai Nabi Muhammad SAW ya, Nabi tidak terhitung banyak. Itu semua ada syariatnya, ada aturan yang harus dijalankan bagi umatnya itu sendiri. Tapi aturan-aturan itu berbeda-beda menurut ketentuan dari Allah. Wong Nasrani, apakah sembahyangnya seperti kita? Tidak, ada gereja mereka menyanyinya. Nah, memang syariatnya begitu. Apa arti dilok nih kita tidak boleh, karena melihat setiap umat itu diberi nabi dan rasul, diberi aturan, diberi kitab, diberi aturan. Terus ini dalam surat Al-Maidah ayat 48 Allah menyatakan wasa Allahu la ja'al lakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum bima atakum fastabiqul khairat walau sa'allah la ja'alakum ummatan. Artinya ngomong ini, seandainya Allah menghendaki, walau sa'allah, seandainya Allah menghendaki, la ja'alakum, umat itu umat manusia semua wahidatan menjadi satu. Allah sangat bisa ngomong sak dunia ini wong kudu beragama Islam menurut Allah. Kabeh muni agama Islam, kemudian lain. Wong sak dunia iki kabeh salat, Allah mendaki salat kabeh. Tapi Allah memberi kebebasan kepada umatnya. Umat Nasrani, umat Yahudi, umat Jabur, umat Islam. Sing beriman, berimanlah, yang tidak beriman, tidaklah beriman. Tergantung ngomong. Tapi ingat, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan Allah tetap menuntut aturannya. Seperti Pak Polisi, kamu setelah usia 17 tahun harus aturan negara, harus buat KTP dan berhak mengendarai sepeda motor. Sebelum umur 17 tidak boleh, maka SMP ya, itu kendaraannya tidak boleh dimasukkan ke sekolah karena longgarnya oleh bupati ya, diparkir mengenjok. Negeri tidak boleh. Kalau boleh dimasukkan ke sekolah, berarti kecuali banyaknya acara orkestra itu lain ya, di luar jam kerja, di luar jam kedinasan atau jam pelajaran, sore hari libur itu lagi masuk sekolah boleh. Karena mendadak tidak boleh gimana? Karena itu jelas
belum berumur 17 tahun. Rata-rata umur 17 kan kelas 2 SMA ya kan? Sama belum ya? Umur udah berapa? 17. Baru-baru. Juli ya. Baru kurang luwe ya. Kurang luwe. SMA kelas 1, SMA kelas 2 itu kurang luwe ya. Maka SMA diperbolehkan di negeri-negeri itu dimanapun membawa sepeda motor maupun mobil. Nah, boleh, karena sudah KTP sekaligus boleh membuat SIM. Nah, pokoknya lulus ujiannya di kantor polisi ya lulus. Nah gitu. Walaupun kamu akhirnya bawa mobil boleh silakan bawa mobil. Memang orang tua kita memberi sarana, kita disuruh bawa mobil. Kalau di SMP bawa mobil boleh, tapi jangan boleh bawa ke sekolah ya. Itu parkir di jauh, bayarnya kira itu terserah ya. Jadi itu. Jadi setiap umat itu ada aturannya. Seperti di Indonesia ya, aturan harus begini buat SIM dan gini. Nah, itu aturan. Kalau di negara Malaysia saja ya, Malaysia urusannya Malaysia, Indonesia urusannya Indonesia. Tidak boleh disamakan seperti agama Yahudi, Taurat, Injil maupun Al-Quran itu tidak boleh disamakan. Karena Allah membuat aturan itu berbeda-beda sebagai apa? Bisa? Allah kok membuat aturan tidak sitok kayak masalah tapi membuat aturan kok berbeda-beda sebabnya apa? Itulah sebagai tanda kebesaran Allah. Ternyata Allah bisa buat gini sebagai tanda kebesaran Allah. Seandainya Allah menggunakan umat yang satu, umat wahidah, umat yang satu ini sangat mudah. Benar ada nomor skor ya, nomor skor belagu sangat mudah. Tapi Allah membuat itu umat itu berbeda-beda sebagai tanda apa? Sebagai tanda bahwa Allah itu maha besar, maha segalanya. Terus kita lanjutkan lagi. Walakin liyabluwakum fi matakum fastabul khairat. Walakin tidaklah Allah akan menguji. Liyabluwakum akan menguji kamu fi matakum, yaitu dengan anugerah. Anugerah itu secara syariat ada satu cuma, yaitu tentang anugerah kebaikan. Tetapi secara hakikat anugerah itu ada dua. Satu anugerah yang orang kena, sesatu anugerah yang kena. Anugerah yang kena apa? Seperti kamu punya duit, punya motor, ada dia. Anugerah yang kena apa? Loro-loronan, terus ekonomi ini murah marit, ya, keluarga ini anugerah. Itu adalah sebagai tanda ujian kita terhadap Allah. Jadi anugerah Allah itu ada dua ya secara umum ya. Anugerah yang kurang baik, anugerah yang tidak baik. Walaupun baik, ini harus dimengerti ya. Anugerah tidak baik pun itu harus kita terima dengan baik. Itu karena sudah kodrat kita. Kodrat itu ada kodrat mudron dan kodrat mu'alaf. Kodrat mudron itu kodrat yang tidak bisa berubah tadi ya. Seperti segini, awal, bumi, larang, wedok itu tidak bisa berubah. Tapi kalau mu'alaf bisa berubah. Pengalaman duit, tak duit loh. Gimana usaha kita? Orang tua kita tidak punya. Terus kamu pagi kan sekolah, sore kerja, bakulan kerja. Ya memang kangelan dari manusia ya. Kangelan. Kerja apa-apa oleh duit saat ini kena disambung jajan kalau itu bensin ya kok nyapa-nyapa lah. Pengen suatu saat ngopi bareng-bareng kalau konyol kok pernah jadi tua ya lah. Itu suatu anugerah. Jadi anugerah itu bisa kebaikan dan tidak bisa kebaikan. Sikapnya gimana? Harus bersyukur kalau bersyukur dia memang abad. Wah menurut klasik kiai, wah kok J6 ya? Kok iso awak saiki wong ternyata. Wah hebat itu kan sama kiai orang besar. Ternyata satu punya kawan itu anaknya Pak Dipon anak Pak Satu. Oh itu sama aku. Jadi kalau melakukan itu rombong saya tak masak jagoan bang. Dia keluarga ini jago sate soto babi ya. Karena babi itu. Jadi periwaan pedus jagoan. Ini masak iwan. Tapi Rabu di Pelosok Klaten tetangga saya di sana jualan sate tapi disikat kok. Disikat ya, disikat halus nah ini ya. Itu sekali-kali kamu menjadi tukang pandai, siapa tahu ya. Jangan sekali-kali pandai itu digunakan punya. Akhirnya turunnya masuk ada jadi tukang lawak, ini rombol.
Sing tak bedane satu. Apa sing kejadian kan? Karena aku kowe kita mau jadi Pak. Satunya sangat abot wong kuwi. Pergi sama ngene. Ya semenenge kadang ada titik-titik dari suloi ya. Berarti nah itu ternyata tauhid karena Allah itu tidak bisa ukuran ngaji, wong pinter wong goblok enggak bisa. Ternyata dia punya akidah yang tinggi. Itu yang paling tinggi itu pelajaran dia. Saya yakin karena Allah. Akhirnya sadar kan. Tapi walaupun sadar kita tidak punya, kita sakit harus kita obatkan, kita tidak punya harus kita bekerja. Memang satu, kalau orang menjadi orang pandai, orang pintar, memang lebih mencari ekonomi ya lebih. Kadang-kadang ada tetangga itu ekonominya tak baik, penyakitan. Tapi salah satu anak turun saya itu wong sugih di bagian itu. Orang beriku jadi mati nyangan beda aku 20 ra genep. Tapi sekarang sudah punya PT kamu dikali di jalan untuk terganti terkok berjumlah belum fahir non rumah dan lain-lain. Ini tipe butuhnya bilang baik ya Allah. Kadang-kadang tak cuma rokok lintingan sih. Bah tempatnya ini dulu itu orang lama nyeluk Pak Imak. Kalau ada mating itu orang laki-laki. Kalau itu nyeluk gua itu kalau orang tradisional asli Jawa yang tidak punya mak celuk aneh. Padahal mak itu pak ya. Memang masa itu. Bahasa sekarang tiga anak putu, tiga putu ya. Yo katakan Indonesia bagian timur, bagian timur ya. Kok Indonesia? Kediri bagian timur ya. Termasuk wong Gilire kok. Disebut kenalannya Bupati Gubernur misalnya ya. Jadi pengusaha sukses. Ada isi beli bangunan karena keterbiasaannya ini. Dari beli bangunan dia akhirnya pengalaman dorong ini akhirnya ibu sudah turun jam. Yes, itu tadi karena pengalaman dan kemauan dan doa. Dia males, orang pinter, orang duwe, keluarganya penyakitan, rasa-rasa ibadah, rasa-rasa itu serumpuk kembali serta ibadah. Pokoknya jam 12 bagi Jumat itu sebelum kali-kali dulu kan bening-bening. Sholat itu dengan pinggir kali, dengan kayak film ngetok, udah bedang di sholat. Saya kerap nunggu aja cilik di SD, komiki. Kayak film lah. Gue soalin di tas sama bebek. Karena bebek kan memang satu hari kan tidak pulang. Kadang rantai sego dong. Gue njaluk wong apa telot ngakari jagung. Berapa enteng lu iku golek wong iki. Wah, kamu njaluk jagung iki. Tak bakar ya gak mati kuliner ro. Nyapa situ stok loro apa telot ya stok loro di anu bakar wis. Tapi dua anak saya juga itu rasa omong. Lemah kilometer, 10 hektar mie cocok langsung rasa bicara. Ini anak surate ya, berapa miliar rasa ngomong. Omongnya kok Muhammad itu memang beri duit rata-rata di situ, ya. Karena itu, itulah namanya Allah itu memutarbalikkan berbagai model. Tidak. Coba tahu bapak kamu dulu seorang raja, kita tahu ya. Kita tidak tahu. Coba bapak nenek moyang kamu seorang pejuang. Kadang-kadang orang itu neneknya dulu ada orang hebat. Yang mungkin kaya, mungkin berilmu, mungkin dari pendeta, dari kiai, dari rojo, dari lurah, atau dari pini sepuh dukun atau para malah hebat lah. Mungkin jatuh pada anak putu yang beberapa kadang muncul. Ya kok muncul bener ya, melalui belajar. Contohnya rasa adik cepat iso apa nyambut gawe biasa saya cepat sugih. Mungkin anaknya dulu ada menjadi siapa ya lah. Tapi semua itu ya melalui dunia usaha ora oleh asli saiki mung mendem karaoke karo nyawer bar ya kan. Hidupnya hati-hati. Sosialnya sangat besar. Ini mau awaknya lemah ketangetan 5 hektar loh, kayak cocok. Oke ya kan. Jadi kamu dapat 2,5%. 1 juta oleh selawe. 1 miliar pinjaman itu. Ya kan? Selawe pengen 1000 euro. Kayak dia. Maka itulah. Maka orang itu berbagai model. Maka berbuat itu. Terus Allah di dalam akhir ayat gimana? Allah menciptakan, Allah menurunkan anugerah, berbagai macam anugerah kepada manusia. Fastabul khairati. Hendaklah kamu terakhir ditutup dengan supaya manusia berbuat dengan baik. Ngerti ya? Oke, malam kata ada bapaknya ya memang orang itu
ujian orangnya, maka kamu mendekatkan diri kepada Allah. Ini memang berbeda. Jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Ini sudah jam 11.21. Besar. Iya. Kalau ada di sana. Bukan yang pulang ya Pak di sini. Di sini pulang. Pulang ya di sini. Terakhir pulang. Pulang terus kan naik dia dah di Bandung. Itu apa? Ustaz. Kalau di Pak. Pak Paton. Iya. Itu anaknya keponakan saya ya. Ibunya itu bapaknya, ibunya familinya itu famili Paman. Itu tukang tirakat pos satu ini. Pokoknya keluarganya banyak menjadi negeri karena sebab karena mobil aja butuh suara ya. Ini masalah yang pinter ya bukan begitu ada. Terus kita lanjutkan keterangan ayat. Allah menurunkan kitab-kitabnya ada 4 ya, Taurat dan Injil. Kamu sudah tahu ya ini. Setiap umat diturunkan kitab supaya menjalankan perintah Allah sesuai dengan kitabnya. Kristen, Yabur, Islam. Al-Quran diturunkan sebagai kitab sempurna sebelumnya terdahulu. Al-Quran merupakan bagi umat Islam, umat seluruh dunia setelah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya Al-Quran itu istilahnya masuk. Istilahnya mentiadakan Al-Quran itu sebetulnya mentiadakan atau menghapus kitab Yabur, Taurat dan Injil. Karena kitab itu yang beredar di kitab Injil ya, itu sudah dicampur oleh tangan manusia. Kalau kamu mencari Quran, ojo kono dalam hadis Muhammadiyah Quran ini panggang produksi saya tulisannya udah ditambah udah Quran ini panggang cuma ingatnya diselewat-selewat menurut diri ya itu tergantung umat. Yang penting kita menjadi umat yang lurus itu ya. Jadi umat akhir zaman itu sudah Al-Quran itu membatalkan kitab Yabur, Taurat dan Injil itu sebetulnya sudah tidak sah. Karena apa? Sudah dicampur oleh tangan manusia. Akhirnya disempurnakan, dibetulkan, diluruskan dan ditambah menjadilah kitab satu namanya kitab Al-Quran. Ini ngerti ya? Mungkin sampai sini dulu pelajaran kita. Yang penting satu, bahwa umat manusia Allah menciptakan umat yang satu sangat mudah ya, karena Allah Maha Besar. Yang kedua, setiap umat manusia, setiap umat dulu zaman sekarang itu diturunkan Nabi dan Rasul memberikan ibadah berbeda-beda, dan Al-Quran sebagai sempurna kitab-kitab terdahulu, maka Al-Quranlah kitab yang paling sempurna. Sekian dulu pelajaran ini, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.